Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih dalam pembelajaran matematika untuk siswa kelas 5 SD. Pada pembelajaran kali ini kita masih ada di bab yang sama dengan bab yang sebelumnya, yaitu pembagian bilangan pecahan. Pada pembagian bilangan pecahan ini kita akan bahas tugas atau latihan yang anak-anak kerjakan kemarin. Konsep dasar ataupun langkah-langkah apa saja yang harus kita pahami terkait pembagian bilangan pecahan. Kalau kita ingat sebelumnya, yaitu untuk pembagian bilangan pecahan itu terbagi menjadi empat tahapan. Tahapan yang pertama, kita harus pastikan bahwa bilangan pecahan itu merupakan bilangan pecahan biasa, bukan dalam bentuk pecahan campuran. Setelah pecahan itu kita cek bahwa pecahan itu adalah pecahan biasa, maka di tahap selanjutnya pada pembagian ini tanda bagi kita rubah menjadi kali dan pembagi dibalik posisinya. Jika anak lupa, anak bisa perhatikan ini. Tanda bagi itu yang mana? Ini tanda bagi. Kemudian yang ini, yang belakang ini namanya pembagi. Nah, tanda bagi dirubah menjadi kali. Berarti kalau kita cek tanda bagi, nah tanda bagi ini dia berubah menjadi kali dan pembagi C per D dibalik menjadi D per C. Nah itu ya yang dimaksud dengan tanda bagi berubah menjadi kali, pembagi dibalik posisinya. Setelah itu baru kita menghitung seperti cara menghitung perkalian. Atas kali atas dan bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jika sudah, maka kita sederhanakan. Ini adalah tahap terakhir. Menyederhanakan itu sangat perlu karena pecahan itu pasti atau selalu dalam bentuk pecahan sederhana. Syarat-syarat pecahan itu bisa disederhanakan bagaimana? Sudah pernah saya bahas pada saat kita membahas tentang penjumlahan bilangan pecahan. Oke ya, langsung saja kita bahas soal kemarin. Nah, ini latihan soal kemarin kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nomor. Ini soal kemarin. Kali ini kita akan bahas. Nah, ini yang kemarin, ini yang ada di video sebelumnya. Nah, kita mulai 5 nomor dulu. Saya bahas untuk soal nomor 1 terlebih dahulu. Ketika kita punya 3/4 dibagi dengan 5/6, maka cara menghitungnya tahap 1 pecahannya harus kita pastikan ini pecahan biasa. Jika kita sudah pastikan ini adalah pecahan biasa, maka pembagi kita balik. 3/4 tanda bagi dirubah menjadi kali, pembagi dibalik posisinya, yaitu jadi 6/5. Ketika kita menghitung ini, kalau anak-anak sudah bisa perkalian, anak-anak boleh menggunakan cara coret. 4 dan 6 kita bisa sederhanakan. 4 dibagi 2 masih 2, 6 dibagi 2 masih 3. Sehingga atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 adalah 9, per 2 kali 5 adalah 10. Berarti hasilnya adalah 9/10. Berarti untuk nomor 1 kita bisa jawab di sini adalah 9/10. Gitu ya. Nah, kita lanjut di nomor 2 sekarang. Untuk nomor 2 kita punya 2 3/4 dibagi 1 5/6. Nah, ini kan bentuk campuran. Kalau berbentuknya campuran, maka harus kita apakan? Kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan biasa dari 2 3/4 adalah 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3, 11/4. Dibagi 1 kali 6. 6 ditambah 5, hasilnya 11/6. Nah, setelah kita rubah menjadi pecahan biasa,
maka kita tanda bagi, ini 11 ya, tanda bagi dirubah menjadi kali dan pembagi dibalik posisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa 11 sama 11 kita bisa sederhanakan, dibagi 11 masih 1, dibagi 11 masih 1. Sehingga 1 kali 6 hasilnya 6, 4 kali 1 hasilnya 4. Kita sederhanakan, atau ya di sini tadi kalau mau dicoret juga boleh. Kita sederhanakan lagi, atas dibagi 2 masih 3, bawah dibagi 2 masih 2. Berarti hasilnya 3/2. 3/2 kalau kita rubah jadi campuran adalah 1/2. Berarti untuk yang nomor 2 kita dapatkan hasilnya adalah 1/2. Itu ya. Nah, sampai sini saya harap anak-anak tidak ada yang kesulitan. Kalau misal anak-anak tidak mau menggunakan cara coret, maka anak-anak bisa seperti ini. 11 kali 6, 66. 4 kali 11 per 4. Nah, ini silahkan disederhanakan. Hasilnya nanti pasti sama. Itu ya. Oke. Kita lanjut yang nomor 3. Di nomor 3 dan 4 sebenarnya ini sama ya. Nomor 3, 5/7 dibagi 3/4, pecahan biasa. Berarti langsung kita tulis 5/7 dikali 4/3. Pembaginya dibalik. Ada yang bisa dicoret di sini? Tidak ada ya. Karena tidak ada yang bisa dicoret, berarti 5 kali 4, 20. 7 kali 3, 21. Sehingga hasilnya adalah 20/21. 20/21. Gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang nomor 4, karena nomor 4 ini kan sudah sama sebenarnya ya dengan nomor 3 tadi. Caranya sama persis, karena ini kemarin keliru saya masih soalnya. Berarti nomor 4 kita bisa lewatin. Untuk yang nomor 5 kita jawab dulu aja nomor 4, yaitu 20/21. Nah, kita masuk di nomor 5, 9 dibagi 6/7. Ini bukan bilangan pecahan, ini adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat bagaimana? Bilangan bulat itu selalu pernya adalah per 1 dibagi 6/7. Nah, kalau bentuknya seperti ini sudah berbentuk pecahan biasa. 9/1 dibagi 6/7. Berarti 9/1 dikali 7/6. Kita balik ya. Dibagi 3 masih 3. Dibagi 3 masih 1. 3 kali 7, 21. 1 kali 1, 1. Ini 2 ya. 1 kali 2, 2. Sehingga 21/2 adalah 10. 1/2. Jika anak-anak menemukan penyebut atau yang atas itu lebih banyak daripada yang bawah, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Sehingga untuk nomor berapa ini? Nomor 5 ini hasilnya adalah 10. 1/2. Untuk 5 nomor ini saya harap anak-anak tidak ada kesulitan. Konsep yang harus dikuasai adalah pahami ini, kita merubah tanda bagi menjadi kali dan pembaginya kita balik posisinya. Itu yang perlu dipahami. Karena apa? Ini nanti akan berlaku seterusnya untuk operasi hitung apa saja. Ketika itu pecahan dan pembagian pasti akan berlaku sifat ini. Oke ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita bersihkan dulu layarnya. Oke. Berarti untuk yang nomor 6. Nomor 6 bentuknya adalah pecahan campuran. Berarti bagaimana? Kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 10. 30 ditambah 6. 36/10 dibagi 2 kali 9. 18 ditambah 4.
18 ditambah 4, 22 per 9. Gini ya. Sehingga kalau kita hitung 36 per 10 dibagi 22 per 9. Kita bisa tuliskan 36 per 10 dikali 9 per 22. Nah, ini anak-anak kalau misalnya anak-anak tidak pakai cara coret, anak-anak akan menghitungnya ya 36 kali 9. Berapa? 6 kali 9, 4, nyimpen 5, 3 kali 9, 27 tambah 5, 32. Nah, seperti ini kan kebesaran, kita pakai cara coret, kita sederhanakan. 36 kita bagi 2 masih 18. 22 kita bagi 2 masih 11. Keduanya dibagi 2 ya. Kemudian 18 dan 10, saya ganti warna biar jelas. Nah, 18 dan 10 ini kita bagi dengan 2 masih 5, dibagi 2 masih 9. Oke, sehingga 9 kali 9 hasilnya adalah 81 per 5 dikali 5 dikali 11 hasilnya 55. Kalau kita rubah, kita sederhanakan, ini bisa jadi 81 dibagi 55 masih 1, 55 dikurang ada 6, 7 kurangi 5 26. Berarti 1, 26 per 55. Ini untuk yang nomor 6. Berarti di sini kita bisa tuliskan 1, 26 per 55. Gitu ya. Oke. Angkanya semakin lama anak-anak akan semakin besar. Kalau anak-anak tidak bisa cara coret seperti ini, ya pasti ketemunya nanti angka yang besar begini. Untuk bisa cara coret, anak-anak harus benar-benar kuasai perkalian. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Di nomor 7, 21 per 24 dibagi 3 1 per 2. Kita rubah, ini kan campuran, kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 24 adalah 48 ditambah 1, 49 per 24. Dibagi 3 kali 2, 6, 6 ditambah 1 hasilnya 7, 7 per 2. Ketika pembagian berarti kita rubah jadi tanda kali ya, 49 per 24 dikali 7 per 2, kita balik posisinya menjadi 2 per 7. Sehingga, nah sampai sini kita bisa coret dulu biar mudah, biar enggak besar-besar angkanya. Kita bisa 49 dibagi 7 masih 7, 7 dibagi 7 masih 1, 24 dibagi 2 masih 12, 2 dibagi 2 masih 1, 7 kali 1 hasilnya 7 per 12 bagi 1 adalah 12. Sehingga hasil dari ini adalah 7 per 12. Mudah ya. Anak-anak kuasai pembagian ini aman belajar ke lanjutannya. Nah, sekarang kalau kita ada 3 bilangan seperti ini. Untuk 3 bilangan seperti ini kan ada tanda kurungnya. Maka yang di dalam kurung itu yang akan kita hitung terlebih dahulu. Yaitu bagaimana caranya? Kita pakai warna hitam aja. Yaitu 3 per 4 tanda bagi kita rubah jadi kali ya, dikali 3 per 2, pembagi dibalik, dibagi 4 per 5. Kita selesaikan yang ada di dalam tanda kurung dulu. 3 kali 3 hasilnya 9 per 4 kali 2 hasilnya 8, dibagi 4 per 5. Pembagian kita rubah 9 per 8 dikali, kita rubah perkalian ya, dikali 5 per 4. Sehingga 9 kali 5, 45,
8 kali 4 32. Kita sederhanakan menjadi 1 13/32. Berarti di sini hasilnya adalah 1 13/32. Yang perlu anak-anak perhatikan, catatan dari Ustadz adalah nih, cara menulis tolong diperhatikan dengan benar. Anak-anak sebisa mungkin nulisnya ke bawah, jangan ditulis seperti ini. Misalnya ditulis 4/8 dibagi 4/5 sama dengan 4/8 dikali 5/4 sama dengan 20/32 sama dengan dibagi sama dengannya ke samping. Nah ini dirubah ya, kita nulis sama dengan ke bawah. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 9. Nomor 9, nah ini ada campurannya. Tahap pertama untuk menghitung pembagian ini, kita harus pastikan pecahannya berbentuk pecahan biasa. Berarti untuk mengerjakan soal ini, kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 3/8 dibagi 1/2 itu kalau dirubah jadi pecahan menjadi 3/2 dibagi 4/5. Setelah semua berbentuk pecahan begini, maka kita bisa kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3/8 dibagi 3/2 dikali, sudah berubah ya, terus dibalik posisinya 5/4 sama dengan 3/8 dibagi 3 kali 5 15, 2 kali 4 8. Nah pembagian ini kita balik posisinya, 3/8 dikali 8/15. Nah bila sudah, karena ini bisa disederhanakan, kita coret, kita pakai cara coret karena lebih ringkas. 8 sama 8 dibagi 8 masih 1, dibagi 8 juga 1. 3 sama 15 dibagi 3 masih 1, dibagi 3 masih 5. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah atas kali atas 1 kali 1 1, bawah kali bawah 1 kali 5 5. Maka hasilnya yang ini adalah 1/5. Sudah ya? Nah untuk yang nomor 10, nomor terakhir, bagaimana kalau operasi pembagian? Semua ini syaratnya ini semua pembagian ya. Operasi pembagian ini enggak ada tanda kurungnya, tapi jumlahnya ada 3. Maka caranya adalah sama, yaitu kita jadikan pecahan terlebih dahulu. 1 4/7, 1 kali 7 ditambah 4 jadinya 11/7 dibagi 5/14 dibagi 7 kali 2 14 tambah 1 15/2. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa rubah begini. Andaikan saya mau hitung yang depan dulu, maka pembagian ini, yang bagikan ini, kita balik 11/7, tanda bagi kita rubah jadi kali, setelahnya kita balik 14/5. Sama halnya dengan yang ini, tanda bagi kita rubah jadi kali, yang membagi kita balik. Untuk yang seperti ini tidak ada bentuk spesial, rata-rata ya hanya seperti ini. Kita rubah pembaginya menjadi kali, kemudian kita balik posisinya. Selama tidak diikuti oleh penjumlahan dan pengurangan. Maka kita hitung, ada nggak yang bisa dicoret? Kalau kita bisa menemukan ada yang bisa kita sederhanakan, kita bisa sederhanakan. Ini 7 dibagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, bila sudah, atas kali atas, bawah kali bawah. 11 kali 2, 22, 22 dikali 2, 44. Dibagi 1 kali 5, 5 kali 15 adalah 75. Biasanya ketika kita menghitung di sini sudah tidak ada yang bisa kita sederhanakan,
maka jawaban ini itu pasti dalam bentuk paling sederhana, sehingga anak-anak ketika ketemu 44/75 ini bisa dibagi berapa lagi ya? Nah, sudah selesai, sudah tidak bisa. Selama di sini sudah tidak ada yang bisa dicoret. Tapi ketika anak-anak masih menemukan ada yang bisa kita coret, maka di sini pasti bisa disederhanakan lagi. Sehingga untuk nomor 10 jawabannya adalah 44/75. Nah, ini pembahasan kita dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Mudah ya, kalau kita rangkum dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi, maka jawabannya adalah nih. Hasilnya ya benar ya. Silahkan dikross-cek lagi dengan jawaban anak-anak. Hari ini nanti saya akan kasih kuis, ada di Google Form. Pastikan anak-anak sudah benar-benar menguasai ini, sudah betul-betul kuasai, bukan sekedar tahu. Kenapa? Karena pembagian bilangan pecahan, anak-anak kalau sudah kuasai pembagian bilangan pecahan, kuasai perkalian bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, anak-anak sudah bisa 1/5, 1/4 dari matematika. Sisanya tinggal pengembangan. Itu ya. Nah, saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Di berikutnya, pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari Rabu dan Kamis, saya akan bahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Khusus bab 2 ini saya akan bahas sekaligus. Ini adalah materi menghitung kita yang terakhir nantinya. Ya, perkalian dan pembagian pada bilangan desimal akan menjadi materi kita yang terakhir untuk hitung-hitungan dasar. Setelah itu kita masuk ke materi pengembangan, seperti menentukan jarak, menentukan kecepatan, menentukan skala, dan banyak seterusnya itu ya. Saya rasa itu untuk materi kita kali ini. Untuk tugas bisa dicek di deskripsi ya. Tugasnya dalam bentuk Google Form, ada di deskripsi. Silakan dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.